Ora nek ceritane wayang iku kate kenal karo dalange. Wis ora ono ceritane. Sak melek-meleke wayang, sak melek-meleke sak gede-gedene motone wayang najan wayang iku gak kate turu, gak kate weruh ning dalange. Iku wis hak. Tapi ceritane yo ono wayang sing kenal karo dalange, tapi ceritane dudu wayange, ceritane. Ya, ceritane. Dadi sing di ngaji koyo ngene iki sik critane, ora mbahas asline ngono lho. Dadi lek sampean iki mbahas asline, yo asline menungso ya gak kate weruh ning Gusti Allah, menungso gak duwe sifat ningali kok. Menungso gak duwe sifat weruh. Tapi apa ya iya? Lak wis Gusti Allah iku perintah asyhadu alla ilaha illallah. Diperintah konekseni Allah. Apa ya kira-kira Gusti Allah gak nulungi kate menungso iku weruh ning Allah. Jadi Gusti Allah iki perintah Gusti Allah kok dilakoni menungso jenenge dudu ibadah. Sing darani takwa kan sing nglakoni perintah Allah, ngedohi larangan Allah. Sing nglakoni perintah Allah, ngedohi larangannya Allah. Jadi lawat iki diperintah asyhadu alla ilaha illallah nakseni Allah. Weruh-weruh iki dudu kewajiban. Weruh-weruh itu dudu kewajiban, tapi lah awake dhewe iki kanthi lillahi taala syahadat. Mingkono lillahnya itu kembalinya kepada Allah. Jadi Allah mengetahui Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah sing nekseni Allah iki ya Allah dhewe. Tapi den perintahake dening menungso. Berarti kesaksian Allah atas Allah itu karena pitulungane Allah atas menungso sing supaya mengenal Allah. Ngaji sing kelas-kelas koyo ngene iki memang ya lak dipaham secara ilmu syariat yo gak nutut kono dudu atuke. Jadi ilmu tauhid itu semakin di ngaji semakin tinggi pemahaman tentang tauhid, seakan-akan kita itu justru tidak akan pernah mengenal daripada kemakhlukan. Yang kita kenal keberadaan daripada Allah. Ya di situ letaknya, seakan-akan makhluk nggak ada yang ada Allah. Kenapa? Dari segi rasa, segi kekuasaan, segi pengetahuan, apapun yang dirasakan itu cuma adanya Allah. Jadi kita saksikan dengan kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, itu adanya Allah. Jadi kalau ada yang komentar mbok kholwato sampai mati rakate weruh ning Gusti Allah, rakate kenal karo Gusti Allah, itu bener cocok lak sampean membahas tentang kemakhlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Monggo ngaji malih. Ngaji membahas tentang apa ya mungkin, apakah tidak mustahil kalau makhluk Allah ini akan mengenal Allah. Jadi saya melihat itu ada yang komentar mbok kholwato sampai mati rakate kenal Gusti Allah. Kula jawab penak. Mantap dulur. Barokallah, tak jempol ngene Mbak. Jawaban itu paling gampang. Paling simpel.
Kalau dijawab ngene karo ngono, wong sing gak ngerti tetep ora ngerti. Jadi gak usah dijawab pertanyaan saka wong sing gak butuh jawaban. Dijawab kaya apa tetep gak kate percaya. Tapi mungkin aku ya bener juga. Ya bener juga. Lah menungso iki ora kate kenal karo Gusti Allah, kalau menungso gak kuwasa kenal. Tapi Gusti Allah kuwasa dadekne kenal menungso dening Allah. Iku fi'lu kulli mungkinin autar kuhu. Gusti Allah ki ndek sifat wenang, sifat jaise Gusti Allah iku fi'lu kulli mungkinin autar kuhu. Jadi sifat dadekne orang dadekne iku wenange Gusti Allah. Jadi ketika kita ngaji tentang tauhid wahdatul wujud, enggak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Orang nek ceritane wayang iku kate kenal karo dalange, wis ora ono ceritane. Sak melek-meleke wayang, sak melek-meleke sak gede-gedene motone wayang, najan wayang iku gak kate turu, gak kate weruh ning dalange. Iku wis hak. Tapi ceritane yo ono wayang sing kenal karo dalange, tapi ceritane dudu wayange, ceritane. Ya, ceritane. Dadi sing di ngaji koyo ngene iki sik ceritane. Ora mbahas asline ngono lho. Dadi lek sampean iki mbahas asline, yo asline menungso ya gak kate weruh ning Gusti Allah, menungso gak duwe sifat ningali kok. Menungso gak duwe sifat weruh. Tapi apa ya iya? Lak wis Gusti Allah iku perintah asyhadu alla ilaha illallah. Diperintah konekseni Allah. Apa ya kira-kira Gusti Allah gak nulungi kate menungso iku weruh ning Allah. Dadi Gusti Allah iki perintah Gusti Allah kok dilakoni menungso jenenge butuh ibadah. Sing darani takwa kan sing nglakoni perintah Allah ngedoi larangan Allah, sing nglakoni perintah Allah ngedoi larangane Allah. Dadi lawak iki diperintah asyhadu alla ilaha illallah nakseni Allah. Weruh-weruh iki dudu kewajiban. Weruh iku dudu kewajiban, tapi lah awake dhewe iki kanthi lillahi taala syahadat. Ning kono lillahnya itu kembalinya kepada Allah. Jadi Allah mengetahui Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah sing nekseni Allah iki ya Allah dhewe. Tapi den perintahake dening menungso, berarti kesaksian Allah atas Allah itu karena pitulungane Allah atas menungso sing supaya mengenal Allah. Iki ngaji sing kelas-kelas koyok ngene iki memang ya lak dipaham secara ilmu syariat yo gak nutut karena dudu atuke. Jadi ilmu tauhid itu semakin di ngaji, semakin tinggi pemahaman tentang tauhid, seakan-akan kita itu justru tidak akan pernah mengenal daripada kemakhlukan. Yang kita kenal keberadaan daripada Allah. Ya di situ letaknya, seakan-akan makhluk nggak ada yang ada Allah. Kenapa? Dari segi rasa, segi kekuasaan, segi pengetahuan, apapun yang dirasakan itu cuma adanya Allah. Jadi kita saksikan dengan kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, itu adanya Allah. Jadi kalau ada yang komentar mbok kholwato sampai mati rakate weruh ning Gusti Allah, rakate kenal karo Gusti Allah, itu bener cocok lah sampean membahas tentang kemakhlukan. Tapi ketika sampean itu masuk di ranah ketuhanan, itu beda. Karena ilmu wahdatul wujud itu ketika kita berada di ranah kemanusiaan, kita langsung menaikkan rasa, menaikkan pengetahuan, dan menaikkan seluruh suatu akmalu atau ibadah untuk menuju ke ranah ketuhanan. Jadi supaya kita cuma ingat kepada Allah. Syaratnya ingat kepada Allah harus mengetahui keberadaannya. Caranya mengetahui keberadaannya, ya syaratnya ya kenal. Mosok sampean goleki arit raruh rupane arit di arit ndi? Kan rakate ketemu kan? Iki lah kita percontohkan sebagai kita mencari atau mengenal suatu barang. Seperti hanya kita mengenal Allah, kita harus mengetahui
yang mempunyai sifat Allah, yang mempunyai nama Allah, itu siapa? Yang dimaksud zat itu yang mana? Itu harus diketahui. Makanya kita mengkaji wahdatul wujud. Ya terima kasih kepada yang komentar. Memang komentar Anda itu benar. Saya acung jempol, barokallah. Tapi tetap karena komentar ini tadi masih berada di level daripada kemaklukan. Sedangkan kita berusaha untuk mengaji masuk di ranah ketuhanan. Jadi syahadat itu ada dua macam. Syahadat yang bersifat dohiriyah dan syahadat yang bersifat batiniyah. Ini masih beberapa segi tempat atau wilayah bagaimana kita mengetahui tentang syahadat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, secara dohir kita bersaksi atas adanya Allah dengan berbagai macam segi kekuasaan Allah, keberadaan daripada yang ada, yang kita ketahui secara dohir, seperti wujudnya jasad, wujudnya alam semesta, dan wujudnya yang kita ketahui, yang bisa kita lihat secara syariat. Kita lihat dengan mata, kita dengarkan dengan telinga, terus kita rasakan dengan indera perasa. Itu segi daripada bagaimana kita mengetahui sifat Allah atau wujud Allah yang bersifat dohiriyah. Jadi kalau kita sudah melepaskan diri daripada ranah kemaklukan, ranah ke alam semestaan, kita masuk ke ala ketuhanan, ranah kepengeranan, ya apa yang kita saksikan sesungguhnya ya adanya Allah, karena kan kita bersaksi atas wujud Allah yang bersifat dohiriyah. Terus kita masuk lagi ke ranah sifat ya, syahadat yang bersifat batiniyah. Jadi sesuatu hal yang keberadaannya cuma kita rasakan, keberadaannya yang kita rasakan dengan segala segi daripada pengetahuan dan berbagai macam segi hidayah atau inayah atau apapun yang bersifat yang kita rasakan keberadaannya dengan kita rasakan sendiri, dengan kesaksian kita atas keberadaannya, itu adanya Allah. Itu level yang bersifat syahadat yang bersifat batinnya. Jadi lengkap, komplit sifatnya Allah itu dohir dan batin. Maka sesungguhnya alladzi adzat, Allah itu tadi alladzi adzat yang memenuhi segala sikon daripada keberadaan. Makanya ini wajah tuh wajahnya lil ladzi ini tadi diterangkan dengan lil ladzi fadharas samawati wal ardh hanifan muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Jadi kita bahas tentang Gusti Allah itu dimaknai dengan kalimat khobar, keterangan bahwasanya Allah itu zat yang ngebel-ngebel langit bumi sini. Maksudnya ketika kita mengetahui tentang alam semesta, sesungguhnya yang kita ketahui itu keberadaan daripada adanya daripada zatnya Allah atau wujudnya Allah. Jadi sesungguhnya alam semesta itu tidak bersifat wujud, tidak bersifat ada. Nah, secara dohiriyah kita bersaksi bahwasanya itu adanya Allah. Tapi tidak akan pernah bisa sempurna syahadatnya kita tanpa ada sifat batiniyahnya. Nah, batiniyahnya itu terletak kepada apa? Ya sesuatu hal yang kita rasakan dengan sendiri tanpa orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kita merasakan apa yang kita rasakan dengan bukti ada dan keberadaannya dan segala macam sesuatu hal kekuasaannya, yaitu adanya Allah. Jadi kita bersaksi atas adanya Allah yang bersifat dohir dan batin. Kalau kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka sesungguhnya tiada yang kuasa menjadikan langit bumi serta isinya selain Allah. Ini termasuk bagian daripada kesaksian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menjadikan langit bumi serta isinya? Bagaimana? Dengan wujudnya Allah. Jadi Allah menjadikan langit bumi serta isinya. Maka disitulah Allah menjadikan suatu wujud atas wujud Allah ini tadi sebagai penolong dan sebagai ruh daripada
makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Ya, kalau kita sudah membahas ruh itu nanti pembahasannya lebih tinggi lagi. Ini belum dibahas, kita belum membahas tentang ruh. Jadi ruh itu apa? Ruh itu pada hakikatnya kembalinya kepada Allah. Makanya secara gak langsung manusia itu urip, manusia itu hidup karena adanya ruh. Ya. Ruh itu tidak bisa menjadikan kita hidup ataupun menjadikan kita mati. Kalau kita masih mengenal ruh sebagai yang menjadikan kita ini hidup atau kematian, berarti kita belum mengenal daripada wujud asli daripada ruh yang sesungguhnya. Ruh itu tidak ada, yang ada yang menjadikan kita hidup dan mati. Allah. Itu berarti kesaksian kita secara batiniah. Makanya kita ini siap menerima komentar apapun dari manapun dengan berbagai macam segi. Ketika orang itu mengetahui apa yang kita kaji, apa yang saya kaji dengan dohir dan batinnya, maka pada hakikatnya dia akan mengetahui sesungguhnya siapa yang kuasa memberikan suatu pelajaran, memberikan suatu pituduh atau memberikan suatu cahaya daripada kebenaran, ya Allah itu sendiri. Makanya persepsinya kita harus bersahadat secara dohir dan bersahadat secara batin. Nah, untuk membahas tentang kholwat, nah kholwat itu sebagai jalan saja. Jadi kalau kita itu masih dalam tahapan kholwat, itu berarti kita masih dalam tahapan usaha untuk menjalankan. Jadi untuk menyempurnakan daripada toreka atau jalan yang kita lalui untuk mengenal Allah. Jadi kholwat sampai mati kon gak kate pertuan Gusti Allah, gak kate kenal terus. Kalau masih kita kholwat, kita masih dalam tahapan kholwat, itu masih dalam tahapan kita bertorekoh untuk menuju bahwasanya untuk menghadap Allah. Kalau sudah menghadap Allah, itu namanya sudah tidak kholwat lagi, berarti sudah terbuka yang namanya hijab dan kita sudah menghadap Allah. Nah, rana ketika kita menghadap Allah, ini momen tertinggi daripada a'budu, momen tertinggi daripada bagaimana kita bersujud kepada Allah secara zahir dan bagaimana kita bersujud kepada Allah secara batin. Dan di sini kita bersaksi atas kesaksian yang sebenar-benarnya atas adanya Allah. Makanya ini namanya, tempat ini dinamakan mustawa. Tempat mustawa itu tempat yang bagaimana? Tempat bagaimana makhluk menyadari ketidakadaannya dan bersaksi atas adanya Allah. Ini jadi tempat bagaimana secara sadar dan menyadari bahwasanya makhluk bersifat tidak wujud atau tidak ada, dan kesaksian atas makhluk atas keberadaan daripada yang ada cuma adanya Allah. Ini proses ketika Allah sudah menghadapkan makhluk atas Allah yang bersifat wujud atau yang bersifat ada. Jadi jangan berpikiran makhluk menghadap Allah pada karo sampean ngadep karo koncone, enggak. Jadi aku ngadep Gusti Allah. Jadi pada sampean secara beranggapan ngadepi manusa ning Gusti Allah dipadakne ngadepi sampean karo koncone. Ya enggak. Ketika kita sudah menyadari atas sifat ketidakadaan daripada makhluk yang bersifat tidak ada, diciptakan dengan sifat ketidakadaannya, dengan tidak ada wujudnya daripada makhluk ini tadi, dan menyadari karena sesungguhnya semuanya karena pertolongan daripada Allah dengan wujudnya Allah, maka disinilah proses makhluk sudah sadar sesadar-sadarnya bahwasanya menghadapnya makhluk yang tidak bersifat wujud ini tadi dengan segala rasa kesadaran yang sesungguhnya menghadap Allah yang bersifat ada dan yang bersifat wujud, yang bersifat kuasa dan menguasai. Ini baru yang namanya ketika makhluk sudah dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini proses. Makanya tahapan untuk kita untuk menghadap Allah itu harus ada tahapan syariat. Bagaimana kita mengenal Rasulullah. Setelah kita mengenal syariat yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan berbagai macam segi kegiatan, dengan berbagai macam segi tingkah dan laku yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah SAW, kita masuk ke level torekoh. Bagaimana ketika kita sudah berniat untuk masuk ke level torekoh, kita berusaha untuk membuka khulwat. Nah,
atau membuka hijab untuk melakukan suatu kholwat. Ketika kita sudah torekoh, masuk ke ranah melakukan suatu acara kholwat untuk berusaha membuka hijab, supaya hijab ini tidak menutupi kesaksian kita atas adanya Allah. Ketika sudah terbuka yang namanya hijab, maka alam semesta ini sudah tidak ada. Karena proses menghadapnya alam semesta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika alam semesta ini sudah bersaksi atas ketidakadaannya, atas wujudnya, karena sifat alam semesta itu sifatnya tidak ada atau tidak wujud, sifatnya fana. Ketika sudah sadar sesadar-sadarnya, alam semesta ini bersaksi atas kesaksian yang sebenar-benarnya, atas kesaksian yang sesungguhnya. Ketika sudah sadar sesadar-sadarnya bahwasanya yang bersifat wujud cuma Allah, yang ada cuma Allah, yang kuasa menguasai cuma Allah, maka pada hakikatnya disinilah inti daripada menghadapnya alam semesta ini atas Tuhannya. Kesaksian daripada alam semesta ini atas pangeran ini yang namanya menghadap. Jadi tadi sebenarnya alam semesta ini bisa diganti manusia, bisa diganti makhluknya Allah yang lain. Karena ini membahas tentang menghadap, maka proses menghadapnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah bersaksi atas kesaksian yang sesungguhnya, dengan sadar sesadar-sadarnya, dengan pengakuan yang sesungguhnya, pengakuan bahwasanya manusia tidak bersifat wujud, karena yang bersifat wujud atau ada yang menjadikan keberadaan daripada manusia. Walaupun Allah menciptakan langit bumi serta isinya, tetap saja sifat yang dijadikan oleh Allah tidak akan pernah sama dengan sifatnya Allah. Jadi sifat yang dijadikan oleh Allah, sifat manusia atau alam semesta ini sifatnya tidak wujud atau tidak ada, karena Allah sudah bersifat ada dan wujud. Buktinya kesaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika kita sudah bersaksi atas wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pada hakikatnya kita percaya bahwasanya apa yang disaksikan daripada Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan dan kematian daripada Rasulullah ini tadi cuma bersaksi adanya Allah. Jadi syahadat yang diucapkan daripada Muhammad Rasulullah SAW adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ini bentuk daripada syahadat yang bersifat dohir dengan syahadat yang bersifat batin, dengan menyatukan syahadat yang namanya syahadatul wahid atau syahadat yang cuma menyebut asma Allah dengan kesaksian atas keberadaan daripada wujud yang mempunyai asma Allah, dengan mengikut sertakan diri sebagai utusan Allah. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad sebagai pengemban amanah, dan kita melanjutkan daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah untuk menyiarkan suatu kebenaran atas kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya cukup. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.